Lihat dulu untuk random map draw setelah adanya 2 kali tadi untuk expanding river ya. What? Dangerous? Oh, Lagi ya. expanding lagi. Oh, Namanya juga diacak. Jadi kita tidak bisa request kemarin tuh sempat ngobrol-ngobrol sama ada map yang di ban. oh, Atau suatu saat nanti akan ada bisa pilih ya dari ya maksudnya bentik satu-satu ya. ya satu Boleh. tim ini mau pakai apa mapnya gitu. Ya masih banyak yang bisa di Eksplorasi explore lagi. lah. Lah ini kan masih baru belum sebulan. Mungkin nanti project next berikutnya bakal ada kejutan-kejutan lagi. Tapi untuk sekarang Navi sudah bertukar sisi, bandnya masih nggak beda jauh. Agak sedikit memang respect untuk reviewers dengan assassin powernya. Sunny, Lancelot. One. Nah, tapi mereka bisa ambil Vision loh kalau nggak di ban. Sama RRQ Nah, sana. mancingnya nggak dikasih. Ini mau ban apa sekarang dari RRQ? Ini di Sun Sin. Iya sih. Gak ada lagi sih selain Yusun. Ya, bisa Sun Sin, bisa ban Cici. Ayo dipilih. Wah, Cici ternyata yang di ban ya. Kayaknya pernah akan dikasih seumur hidup gitu loh. They call me a Langsung hero SS. because I saved my nation from falling Oke, apart. GSS dari Navi. Ini sebenarnya bisa dikombinasi dengan Angela juga nantinya. Bisa. Biar dilepas dari Navi. Karena biasanya rata-rata siapa yang main Yusun? Gold lane-nya juga akan main ke arah fighter kayak Ruby, Bane. Bane. Sekarang udah mulai masuk Bane ya untuk gold lane. Iya. Yusun bakal diprioritaskan untuk Hyper carry. hyper carry. Oke, tapi RRQ Sena mereka bisa react juga dengan hal yang lain seperti minimnya opsi EXP ini kayak Pophius bisa diambil. Tapi Uranus. Nice choice. Uranus ya, ini hype banget sebenarnya kalau kita berkaca di MPL. Iya lagi. Hampir semua tim itu mahir menggunakan Uranus. Bane juga malah di awal-awal. Iya. Sebut saja siapa Randy, Nino, siapa Res. Banyak lah ya. Iya semuanya bahkan Uranus tuh prio banget. Oke. Dan setelah Yusun Shin mau Angela dulu ambil sekarang bisa. Angela Ruby. I'm not the Oh, only Pove one ternyata. that V-nya ya itu dia pemilihan untuk EXP lane yang udah mulai menipis juga sebenarnya walaupun udah ada Uranus nih dari sisi RRQ Sena, tapi Pophiusnya diambil sebelum nantinya di ban. Karetnya bertukar. Karena sebenarnya tadi aku mau bilang juga sih untuk Zeon. So far aku ngelihat dari Zeon lebih potensial dengan adanya My damage mission dealer juga. is to protect lives. Wow, dengan adanya Harry. Aku pikir masih ada kari ya sebenarnya hero Zeon. Masih Ini 2 hero badan begini loh. cuman dia memastikan mau nangin lane dulu masih lawan Moskov ya dengan Harit ya. Karena Moskov bakal kesulitan banget di awal-awal ketemu Harit. Jadi seenggaknya satu lane menang. Jadi mid dan EXP nanti bakal menyusul. Kita bakal lihat Pophius dan Uranus bakal seperti apa. Soalnya balance ya harusnya Pophius Uranus. Kecuali team fight ya. Cuman bedanya Pophius ya punya crowd control lebih ngeselin aja kan. Betul. Oke, dan Angela. Dan itu dia, gak mau ada combo Angela ya, Angela Yusun Shin juga. Gila aja sih. Iya, PR. Angela Harit juga. Ini Tapi RRQ juga punya potensi untuk ngambil ke arah hero heal gak sih? Enggak, dia udah high loss ya? udah ayo masih. Udah high loss Uranus ya? Jadi harus punya damage, makanya assassin yang ditutupin dulu sekarang kayak bisa. Tapi kalau memang ya bertumpu dengan adanya assassin gameplaynya reviewers, harusnya memang diprioritasin aja sama RRQ. Tapi Diambil dengan awal. tapi dengan tidak diprioritaskannya berarti ya tumpuannya memang bukan di reviewers juga. Iya. Makanya tadi dikasihnya Guinevere juga oke kok. Heeh. Makanya berani untuk ambil high loss di awal juga kan. Yang sebenarnya Setupnya aja kuatin, junglernya tinggal mengikuti. itu dia. Nah permasalahannya sekarang Muscle of iron. apa yang mau diisi dari posisi jungle? Alpha mungkin kalau emang mau main ke arah jungle pengen ke Suyo sih, Suyo lebih mandiri. Atau Lukas. Atau kalau emang mau sekalian durable, main aja udah Akai buat main objektif. Berarti cuma Moskov dulu yang punya damage ya nanti. Kasian ya, mid lane-nya dong paling. Ya sama mid lane. Moskov buat Trinity-nya itu loh. Karena enak loh Akai buat kontes objektif, buat ngeluarin si Harit dari Zaman 4. Ya, Tapi kayak udah terlalu obvious gak sih 3 tank gitu. kayak terlalu semangat gitu ya buat Iya. menjaga ya. Kan mau ambil ke fighter, Assassin sebenarnya masih ada beberapa opsi sih. Dan Kimi dulu. Kimi mid lane. Wah kuat banget sih ini. Nah, dia Fight, sudah nih fight cukup. panjangnya nih. Tapi damage per second ya, kuat banget. Wah kajak Lunox itu dia. Gila. Aku tadi terlintas di pikiran setelah gak ada Kari, Lunox bisa jadi opsi. Gila. Oke. Kalu. Waduh ini main Assassin juga agak nangis sih ketemu sama Kaja begini. Wah gila. Atau yang paling aman ya sebenarnya Hanzo. Tapi udah terlalu scaling ya, Iya, banget. dan terlalu damage per second. Ya nggak bisa terlalu gimana banget. Kasihan yang harus kerja keras dua yang Hylos sama Uranus Iya. keras banget. Begitu kan Welcome to Nah, the Akai Age ya. of Dawn. Mau nggak mau ya. Oke. kuat banget tapi ini 3 tank. Ya, tapi ada Lunox masalahnya. Lunox bisa Tapi Akai enak lah buat counter initiate. Nanti kena Divine Judgment kalau dia langsung pakai heavy spin juga kan bisa langsung. Ini no purify nggak masalah sih. Divine Judgment nggak bakal bisa diapa-apain. Kan di game ini. Match point masih berada di tangan Navi Junior. Tapi ada Sena yang berada di tren positif setelah memenangkan game yang ketiga tadi. Mereka akan kembali berjuang di game yang keempat. Let's go to the land of down.
menjadi sebuah ajang pembuktian pastinya akan seperti apa. Eksekusi satu sama lain tentunya. Karena ini walaupun ya ada combo pick off, tapi dengan adanya hero-hero frontliner kayak gini agak sedikit susah sih sebenarnya. Karena pasti butuh waktu juga kan, apalagi kalau nggak tumbang. Lunox kalau nggak ada Crash Assault juga kan lumayan susah buat damage. Iya, apalagi ntar kalau punya Radian, waduh. Terus Lunox-nya nggak jadi, itu bener-bener snowballing effect yang diharapkan sama Araki Sena sebenarnya. Yes, dan persyaratan di Sunshin adalah mereka harus snowball juga dari awal. Ada pencurian ya yang dilakukan oleh Ricky Wars juga untuk langsung ke arah satu buah lava golem ya dari miliknya Hatsa Kiana. Dan itu persyaratan untuk snowball dari Sunshin masih belum terlihat ya sejauh ini. Karena udah mulai diganggu juga farmingnya. Sangat terlihat ya kalah dari segi experience-nya. Dari emblem sih sebenarnya masih pada standar ya. Itu yang biasa dilihat dari para pro player kita. Tapi yang menarik adalah pull yourself together. Flickernya bakal banyak nih dari Kazemen. Oke, aman dulu sejauh ini. Tapi landing Rex Lona ya superior banget lah ya. Dia tinggal tembakin terus dari arah kejauhan juga. Dan Kazemen ternyata memilih ke arah Rapid Boots. So far ini bukan draft yang baru ya untuk Navi Junior. Kecuali mungkin membawakan ke arah Kaja. Ini debut untuk Navi. Rapid Boots, ada tambahan regen juga nih yang dipegang dari item tersebut. Persona 3-2 ya untuk Kimi ya. Bisa jadi 4-2, bisa jadi 3 sama. Bisa, ini akan jadi momen of truth juga soalnya ya. Kimi memang udah mulai jadi masuk ke prioritas juga untuk mid lane sekarang. Tapi Traction Pulse. Bakal coba untuk mengejar ke arah Vape-nya. Bakal coba untuk dimakan dengan Traction Pulse tadi barusan. Masih ada satu revitalize yang dibuka oleh Shen. Tapi lihat jarak belakangnya JZ yang bakal diincar. Masih ada flicker dan sekarang Turtle diamankan. Vengeance mulai dibuka oleh Gohan. Dan tidak ada follow up damage, tidak ada damage dari JZ malah jadi masalah. Tapi Assault hadir dari belakang, Gohan menjadi korban. Masih ada Brilliant Order yang coba untuk dia lakukan untuk defensif. Dan bahkan kali ini Ricky Wars ternyata berhasil memakan korban. Tapi Ricky Wars bakal coba untuk incar. Ada flicker, Divine Judgment dan akhirnya double kill. Ricky Wars benar-benar menjadi korban. Wow, itu padahal dari RRQ mereka udah dapetin turtle juga ya. Mereka mau coba untuk convert lagi keunggulannya nabrak ke arah purple buff. Tapi bertepatan juga tadi Gizenya udah level 4, dia punya Chaos Assault. Dan Kazemen, jangan lupakan dia juga sebenarnya ada damage-nya gitu loh. Lumayan Ring of Order ya kan. Agak sedikit PR. Dan akhirnya mendapatkan double kill. Hansa Spiana mengantongi 3 poin assist juga. Sehingga membuat dari Navi Junior ada sedikit keunggulan nih atas punishment demi punishment yang mereka dapatkan. Ya, tapi tetap ya pressure-nya harus diberikan sama Araki Sena. Menurut Syafari coba dihadirkan, ada Joyce Runaway, Traction Pulse. Dan ini benar-benar keadaan yang membuat dari trio Navi Junior dikasih pelajaran sama anak-anak Anarki. Yap, dengan adanya 2 damage dealer dari Anarki Sena sebagai damage per second ya bisa kita katakan. Fight jangka panjang memang sangat bisa diladeni gitu loh, tapi gak instan aja. Jadi tinggal gimana caranya Anarki Sena memanfaatkan 3 frontliner mereka untuk bisa menahan damage sebanyak-banyaknya dari Navi Junior. Karena mereka sharing banget nih, di Zeon ada damage, di ada damage. Justru kebalikannya, gak ada frontliner secara pasti. Karena notabene kalau kita lihat untuk Kaja, dia kan support. Dia lebih dimanfaatkan untuk skill demi skillnya untuk pick off. Makanya biasanya itemnya langsung ke bisa fleeting time. Ya kan? Selama nggak ada Popheus-nya ikut sih dari Vape, aman sih sebenarnya dari Araki Sena untuk ngasih pressure dan Traction Pulse. Coba untuk diantarkan dengan ada satu. Kenapa sih mengejar ke Rex Lona, tapi tiba-tiba lihat bagaimana Gohan memberikan satu pressure dengan adanya Chaos Assault. Itu yang mematikan dari JZ. Ada Speed of Destruction, tapi hadirnya sosok Chico ternyata belum mumpuni untuk bisa menumpaskan siapapun. Ya, dan ini ngebuat ada space juga dari Zeon, berarti dari bottom lane. Dia bisa ngedorong dengan Expanding River, dia juga bisa bantu untuk join the fight. Nah itu dia udah punya zaman force yang bisa untuk dihadirkan. Tapi untuk adu Retribution Incubus lebih baik dan Heavy Spin. Terjepit sudah sosok dari Vape-nya. Gak selamat, tapi zaman force hadirnya Zeon menjadi masalah besar. Dan lihat bagaimana Shen tinggal sedikit lagi dia masih bisa bertahan. Wow, ini pertukaran yang tidak cukup adil harusnya ya, karena Ricky Wars juga harus tumbang. Tapi setidaknya Anarki Sena berhasil untuk mengantongi kedua kalinya untuk Turtle. Nah ini PR-nya adalah Zeonnya punya space. Chico yang tadi teleport dengan adanya Spear of Destruction yang memang kena ke arah top lane, itu gak dapat apa-apa. Conceal Dan juga Flicker Divine Judgment selesaikan Chico-nya, tidak ternyata.
Terima kasih banyak Dengtoros Fairway. Zaman Force ini dibuka ternyata bakal membalikan keadaan. Hadir Rex Lona mencari petaka tersendiri. Traction Pulse, JC dalam masalah. JC bakal coba untuk diincar. JC mencoba untuk bertahan sekuat tenaga. Dan masih bertahan dan dibalikan. Satu momentum, kesabaran membuahkan hasil. Iya, karena memang yang ngejar ini juga Shane soalnya. Gak ada damage secara pasti. JC-nya masih bisa kabur walaupun udah gak ada escape tools lagi. Dan apa yang dilakukan sama Navi Junior sebenarnya mereka agak sedikit berbahaya loh. Conceal, masalahnya masih ada outer bottom turret juga yang ngebuat dari Zeonnya gak siap tadi untuk ngejadiin dirinya sebagai follow up damage. Tapi RRQ juga tadi agak sedikit maju ya untuk ngejar-ngejar karena JC. Emang karena gemes kali ya dengan HP yang sangat-sangat low. Tapi hadirnya Hansa Sviana langsung akhirnya ngebuat dari Navi Junior juga berbalik nih dalam keadaan yang unggul. Dan dengan adanya dua damage dealer yang lagi keadaan sulit nih ya, Chico dan Rex Lona. Wah, ini bakal dimanfaatin sama Navi loh. Secara deal damage mereka akan jauh lebih besar. Iya, mereka bisa memanfaatkan perhitungan kalkulasi sih. Dan tadi itu di arah bottom lane. Sehingga JC juga selamat. Itu cukup jadi tamparan keras untuk RRQ Sena. Mereka benar-benar harus kasih waktu untuk Rex Lona sama Chico. Kalau enggak, susah sih. Apalagi di arah bottom lane kasih pressure terus-terusan. Sampai hancur outer turret. Iya, mau gak mau karena memang harus kayak gitu kayaknya. Biar gak ada damage sama sekali dari RRQ. Iya. Cuma Rex Lona aja. Iya, kecuali nanti ada Spear of Destruction ya. Tapi kalau misalnya belum Trinity sih susah juga ya. Apalagi banyak banget kalau misalkan secara kita lihat ya. Moskov ini kan range-nya gak terlalu jauh. Oke, Mountain Shocker. Wah, bakal coba untuk terus by the way. Mountain Shocker dan didapatkan turtle-nya oleh Hansa Sviana. Diusir dengan ada satu heavy cross. Dan ternyata Fab dengan heavy spin yang hilang sudah momentumnya dari heavy spin tersebut. Bakal dikejar dan akhirnya Shane yang menjadi korban Rex Lona. Satu traction pulse ternyata belum bisa untuk menyelamatkan dirinya dari maut. Alright. Dan tanpa adanya damage yang cukup dari RRQ Sena, mereka harus mundur dulu dan dalam keadaan yang cukup sulit. Dan Ricky Wars sakit banget itu. Bakal dikejar karena depan kan. Zaman Force-nya coba untuk diantarkan. Damage-nya pasti dari Ricky Wars-nya. Bakal hilang. Divine Judgment juga dihasilkan. Dua player di arah mid. Lenyap di tangan Zeon. Wow. Navi Junior. Mereka memanfaatkan power pick off dengan begitu baik. Dan Kazeman lihat. Dia selalu bisa memaksimalkan bagaimana flicker Divine Judgment ada follow up. Zeon yang udah aktif banget dari awal. Dia dikasih space untuk farming secara baik juga. Soalnya tadi berawal dari Chico yang mau bantuin Kara top lane dengan Spear of Destruction. Dia datang kok bubar. Akhirnya bawahnya jadi terbengkalai dan itu jadi space buat Zeon yo. Iya itu yang mahal sih. Decision sih. Itu yang perlu diperhatikan sama Chico dan kawan-kawan. Chico salah satu harapan soalnya. Karena kalau bisa, ya mungkin juga serba salah juga nggak sih Ul. Dia udah pasti kalah lane tadi sama Haris. Tapi daripada meninggalkan. Mending ditinggalkan. Enggak, maksudnya mendingan melawan. Mending lawan. Daripada ditinggalkan. Mendingan bertahan. Oh, iya benar sih. Gitu loh. Oke. Thanks to pull yourself together sih. Dari tadi Kazeman bisa kasih pressure parah kepada anak-anak RRQ Sena. Flickernya cepet ready. Divine Judgment-nya apalagi. Yap, itu yang jadi masalah ya karena gak ada lagi yang bisa menahan di efek suppress pastinya. Dengan satu wave di arah bottom lane akan dikawal juga menuju ke arah inner turret. Wah ini gimana ya mau split push juga Chico-nya keadaannya lost vision begini. Iya. Nah ini coba untuk ngejar Hansa Sviana. Really? Tapi Kazeman. Wah ini Glorious Pathway di saat ada Lord loh. Iya. Ini informasi yang mahal dan ternyata gak komit juga dari RRQ Sena yang lain untuk ngejar ke arah pemain-pemain dari Navi. Wah kembali ke Miskom kah permasalahan dari RRQ Sena barusan. Dan akhirnya Mountain Joker dibuka. Menuju ke arah Gohan. Lordnya bakal coba untuk dipegang oleh Navi Junior. Lihat bagaimana adanya satu Divine Judgment masih ditahan. Heavy spin coba untuk memutar-mutar pemain-pemain dari Navi Junior. Spear of Destruction gak kenapa-apa tapi zaman Force. Chrono Dash menjadi kombinasi Lord didapat oleh Navi Junior. Tapi dua player in total hilang seketika. Bahkan bisa tiga karena Gohan yang bakal coba untuk dikejar. Gohan bakal coba untuk dipotong jalan pulangnya. Gohan bakal coba untuk diincar oleh tiga player sekaligus dari Navi Junior. Gohan mencoba untuk bertahan tapi Chaos Assault. Gohan tumbang juga akhirnya. Jiza sakit banget damage-nya. Chaos Assault yang akhirnya membocorkan bagaimana
Arbor dari Gohan juga. Memang ada space tadi dari Chico untuk bergerak ke arah bawah setelah Sphere of Destruction yang gak kena. Tapi masalahnya RRQ Sena mereka minim banget dari segi defense high ground. Apalagi itemnya udah ada Divine Glaive ini dia. Sebuah jawaban kenapa tadi damage dari GZ sangat-sangat bisa menembus relung hati yang paling dalam dari Gohan. Karena secara defense magic juga sebenarnya memang belum ada ya untuk Gohan itu sendiri. Baru ada Oracle aja. Wah, Dan iya. takut. Aduh, Radiant Armor cuma ada di tangan dari Ricky Wars. Mau gak mau Ricky Wars yang akan berada di garis terdepannya. Lord sudah menghancurkan Holy Defense. Ada suara Retribution yang terdengar untuk bisa lebih maksimal menghancurkan Lord tersebut. Dan masih bisa untuk mendapatkan keuntungan sepertinya dengan base turret yang dihancurkan oleh Navi Junior. Yap, dan balik lagi secara high ground defense mereka nggak terlalu kuat gitu loh. Cuman ngandelin piercing damage-nya Chico. Nantinya juga dari energi yang full untuk Rexlona. Sisanya ya depannya cuman hanya bisa memberikan badan untuk ngebuyarin setup dari Navi. Untuk jadi barricade juga menahan damage sebanyak-banyaknya. Wah, ditarik siapapun sepertinya udah siap damage yang diantar oleh Navi dan Shenlai menjadi korban. Heavy spin, gak bisa berkultik untuk Ricky Wars-nya. Kombinasi dengan ada Chaos Assault dan juga Zaman Force tadi membuat dari Ricky Wars tumbang untuk kali kelima. Oke, dan ternyata kali ini hanya menyisakan 3 pemain saja dari RRQ. Masih ada lagi wave berikutnya yang akan segera dihantarkan menuju ke arah base turret tengah. Wah, base turret tengahnya bakal segera dihancurkan secepat kilat. Ada geser tertarik kembali dengan Divine Judgment. Gohan menjadi korban berikutnya. Bahkan kali ini serangan yang gak bakal dikendorkan. Navi Junior masih coba untuk fokus bertahan dari serangan yang coba untuk dibalikkan oleh RRQ Sena. Yap, bermain disiplin pastinya. Karena satu lagi upaya dari Navi Junior untuk kembali menekan pemain-pemain dari RRQ. Berkumpul semuanya, 5 pemain yang siap Traction Pulse. Ya, tapi masih bisa untuk dihindari. Berharap Chico untuk bisa memberikan piercing shotnya. Tapi sekarang base turret udah hancur semuanya. Tadi udah tamparan keras banget tuh. Divine Sangat. Judgment, siapapun bisa dimakan. Iya, gak segan-segan karena memang dari awal atributnya udah jauh kan. Jadi follow up damage-nya selalu siap dan selalu ada. Ini yang ngebuat akhirnya frontliner pun tidak segan-segan untuk langsung ditangkap gitu loh sama pemain Navi Junior. Dan kali ini dengan hancurnya 3 base turret dari RRQ Sena, mereka lost vision juga. Dan Chico, hati-hati Cornel. Hati-hati Chico, terbakar Divine Judgment dan selesai. That's it, Chico, no way out. Oh no, akhirnya sebuah respon dari Navi yang tahu Chico bakal ke atas. Konsil yang dimainkan. Dan akhirnya keuntungan berlipat ganda karena Lord pun dikantongi oleh Navi Junior. Defense dari RRQ Sena hanya mengandalkan 4 pemain saja. 17 detik Chico untuk hadir. Dan apakah tiket playoff akan bisa didapatkan oleh Navi Junior? Dan Navi Junior, permainan yang begitu mengerikan tadi mereka bawakan terhadap Chico. Tapi Chico sebentar lagi akan hadir. Lord berjalan, tapi damage yang dirasakan oleh Shane begitu menyakitkan ke dalam tubuhnya. Bahkan sekarang, Even Pursuit coba untuk maju ke arah depan. Masih ada flicker dari Feb. Tenang dulu dari Navi. Wah. Mereka bisa bawa Lordnya. Tapi masalahnya ada BOD buat Hansas Viana. Itu yang mahal. Dan akhirnya Gohan mencoba untuk menjadi garda terdepan. Zaman Force, damage udah cukup dan Ricky Wars jadi korban berikutnya bersama dengan Gohan. Menyisakan 2 player. Navi Junior menjadi tim keempat menuju babak playoff. Navi Junior melaju ke babak playoff. Wow, teriakan lepas dari Hansas Viana membuat RRQ Sena. Mereka harus berjuang lagi nantinya di round yang kelima. Dan welcome, satu affiliate teams yang kembali